Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, keimanan, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah, tidak ada perkara yang paling penting dan pokok dalam memaknai pertemuan indah dalam sebuah sholat setiap harinya, kecuali adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua kenikmatan yang telah dilimpahkan dalam kehidupan kita. Di antara kenikmatan yang harus kita syukuri tersebut adalah keberkahan waktu yang dibukakan olehnya. Karena sesungguhnya makna keberkahan waktu ketika waktu tersebut menambah ketaatan dan ibadah kita di jalan Allah. Dan di antara tanda seorang yang dicintai oleh Allah adalah ia akan disibukkan dalam ketaatan dan ibadah. Semoga kesibukan kita setiap harinya ini untuk melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah lain adalah bagian dari kecintaan Allah, sehingga meringankan langkah kita untuk berkumpul dalam salah satu rumahnya. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa ajaran Robbaniyah. Siapapun yang mencukupkan diri terhadap apa yang ditinggalkan oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia telah mendapatkan ketetapan cahaya yang sempurna, sehingga ia bisa berjalan dalam kegelapan malam. Sebaliknya, siapapun yang mencampakkan syariat nabinya, membuang sunnah nabinya dalam parit-parit kehidupan, maka sungguh Rasulullah mengatakan bahwa mereka adalah orang yang celaka dalam kehidupan dunia dan akhirat. Semoga kita kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya menjadikan kita pandai memuji dan fasih menyanjung beliau, tetapi kita buktikan cinta tersebut dengan mengamalkan setiap sunnah yang beliau ajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah, marilah kita mempersiapkan diri menghadapi hari perhitungan di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak yang kita miliki, kecuali orang yang datang kepada Robnya dengan membawa hati yang salim, tidak tercampur dengan noda kesyirikan dan kekufuran. Ketika kita dihadapkan kepada satu makanan basi, setiap kita sepakat bahwasanya itu adalah sesuatu yang menjijikkan. Jiwa dan diri kita sangat membencinya. Berapa banyak orang menjadi marah ketika bertamu kepada temannya, lalu disajikan makanan basi dan kadaluarsa. Karena mereka paham bahwa makanan tersebut banyak memberikan mudarat dan keburukan dalam tubuhnya. Namun perhatikanlah, ada perkara yang lebih menjijikkan dan lebih buruk daripada makanan basi dan kadaluarsa,
Tetapi banyak di antara kita yang justru menikmati perkara tersebut. Apakah perkara itu? Perkara itu adalah rizki-rizki haram dan rizki-rizki yang syubhat. Kalaulah makanan basi mampu menjadikan seseorang keracunan, maksimal ia akan masuk rumah sakit untuk diobati organ pencernaannya. Tetapi tahukah kita akibat yang ditimbulkan dari rizki yang haram dan syubhat bukan hanya mendapatkan keburukan di dunia, tetapi ia menembus dua dimensi, yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat, yang semuanya itu menjadi rusak. Perhatikanlah bagaimana para ulama salafus shahih ketika menyampaikan kepada kita akan betapa buruknya dan menjijikkannya makanan serta rizki yang haram, sehingga mereka betul-betul menjauhkan dirinya dari semua itu. Pokok kebaikan seseorang terletak pada kebersihan dan kesucian hartanya, dan cukuplah seorang dikatakan buruk ketika ia tidak memerhatikan rizki yang ia dapatkan, subhat maupun haram. Lalu barang siapa yang tidak mengenal betapa buruknya rizki yang haram dan subhat, maka ia tidak akan mampu membencinya. Sebaliknya, ia akan menikmatinya, padahal ia merusak kehidupan dunia dan akhiratnya. Kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah, setidaknya ada 3 keburukan yang Allah letakkan pada rizki dan harta yang haram. Harapannya akan menjadi pertimbangan dan renungan bagi kita semua. Karena kita hidup pada zaman di mana orang tidak peduli lagi dari mana ia memperoleh materi. Selama perutnya kenyang, fasilitas hidup ia dapatkan dengan mudah. Rumah ia dapatkan dengan mudah. Ia tidak peduli dengan harta yang ia dapatkan, apakah halal atau haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan perilaku semacam ini, sebagaimana tersebut di dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa beliau Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, akan datang suatu masa pada umat manusia, mereka tidak lagi peduli dengan cara untuk mendapatkan harta, apakah melalui cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, akibat dari harta yang haram, yang pertama adalah doanya tidak akan membuka pintu langit. Bisa kita bayangkan betapa kasihannya orang-orang yang tidak pernah dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana kehidupannya akan mendapatkan pintu pertolongan kalaulah doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa seorang anak tidak akan bermanfaat bagi orang tuanya disebabkan anaknya selalu memakan barang yang haram. Begitu juga betapa kasihannya istri dan anak-anak jika doa suami dan ayah mereka tidak pernah membuka pintu langit disebabkan memakan dari sesuatu yang haram. Betapa besar mudarat yang dilimpahkan Allah kepada orang-orang yang menggampangkan makanan yang masuk ke dalam perutnya. Mereka tidak memperhatikan apakah makanan tersebut diperoleh dengan cara yang haram, termasuk dari hasil yang riba, halal maupun syubhat. Sehingga meskipun dirinya berdoa untuk maslahat dirinya, istri, anak-anak maupun orang tuanya, ia terhalang dari dikabulkannya doa disebabkan makanan yang ia telan. Rasulullah pernah mengingatkan dalam sebuah hadisnya tentang seseorang yang telah lama bepergian, rambutnya kusut, berdebu, dan menengadahkan kedua tangannya ke langit. Seraya berkata, wahai Robku,
wahai Robku, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi kecukupan dengan haram, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Doanya tidak akan dikabulkan dikarenakan makanan, minuman, pakaiannya, serta dagingnya tumbuh dari barang yang haram. Maka Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menganggapnya jauh untuk dikabulkan doa tersebut. Sebaliknya, barang siapa yang senantiasa memperhatikan kehalalan dan kebersihan setiap rizki yang ia dapatkan, maka ia menjadi orang yang paling mudah diterima doanya. Di antara sahabat yang paling banyak dikabulkan doanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada suatu ketika Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Sa'ad yang meminta petunjuk kepada beliau bagaimana caranya supaya doanya kepada Allah Subhanahu wa taala selalu dikabulkan. Rasulullah menjawab, wahai Sa'ad, perbaikilah, murnikanlah makananmu, niscaya kamu menjadi orang yang terkabul doanya. Inilah yang menjadikan kita membenci setiap rizki yang haram. Apa yang kita peroleh dari rizki yang haram tidak sebanding dengan apa yang kita korbankan. Dan ingat, tidak perlu untuk mengambil sesuatu yang haram jika itu adalah rizki bagi kita. Tapi jika kemudian beranggapan bahwa dengan yang haram akan mendapatkan rizki, maka anggapan ini adalah salah. Karena rizki telah ditentukan oleh Allah sebagaimana ditetapkannya maut. Malik bin Dinar Mahulullah berkata, suatu kali saya sedang menyantap makananku. Tiba-tiba datanglah seekor kucing. Maka aku lemparkan secuil daging kepadanya, lalu aku memandanginya heran. Kenapa ia tidak mau memakannya? Apakah ia takut? Lalu aku melihat kucing itu membawa daging itu dan meletakkannya di sisi sebuah lubang yang dalam. Aku memperhatikannya dari kejauhan. Ternyata kudapati ada ular yang keluar dari lubang itu. Pelan mendekati daging itu dan kemudian menyantapnya. Tampaknya ular itu buta dan lemah, tak mampu berjalan mencari makanan. Dan Allah mengirim rezekinya melalui hewan yang secara tabiat menjadi musuhnya. Begitulah rizki. Jika memang tercipta untuk kita, niscaya ia akan mendatangi kita. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, yang kedua, akibat dari rizki yang haram adalah mematikan sel-sel ketaatan. Kemudahan untuk taat datang dari makanan yang baik lagi halal. Dan kesulitan serta beratnya untuk beramal soleh, salah satunya juga bersumber dari makanan yang haram atau subhat. Rasulullah sangat memperhatikan setiap makanan yang dimasukkan ke dalam perutnya. Begitu juga beliau sangat memperhatikan keluarganya untuk tidak menyentuh atau memakan yang haram. Suatu ketika Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan kurma, sodakoh atau zakat. Saat itu Hasan ibnu Ali sedang ada dalam pangkuannya. Ketika selesai, Nabi menggendongnya ke atas pundaknya. Tiba-tiba menetes air ludahnya pada tubuh Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lalu menengadahkan kepalanya. Ternyata ada kurma di mulut Hasan. Beliau pun kemudian memasukkan tangannya pada mulut Hasan dan mengambil kurma tersebut lalu bersabda, tidakkah kamu tahu bahwa zakat sodakoh tidak halal bagi keluarga Muhammad? Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis ini terkandung pelajaran bahwa mendidik anak akan hal yang bermanfaat, mencegah mereka dari perkara yang mudorot, termasuk mengambil barang yang haram, walaupun mereka belum mukalaf atau terkena tuntutan dari syariat.
agar mereka membiasakan diri dengan hal-hal tersebut. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, yang ketiga, efek dari memakan makanan yang haram adalah sulit mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Salah satu kebaikan dari makanan dan rizki halal adalah diberikan keturunan yang soleh dan solehah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak ulama lahir dari orang tua yang senantiasa memperhatikan makanan dan rizki mereka. Mari kita lihat 3 kejadian yang tergores dalam tinta sejarah emas agar kita tahu kualitas iman anak tergantung dari kualitas kebersihan harta orang tuanya. Masih ingatkah Anda kisah seorang wanita penjual susu pada Khalifah Umar bin Khattab? Ketika Khalifah Umar bin Khattab mengadakan pengamanan langsung untuk menjaga keamanan rakyatnya di malam hari, beliau memang terkenal sangat perhatian dengan keadaan rakyatnya. Lama beliau berjalan ditemani oleh seorang pembantunya, rasa lelah mulai menggelayuti tubuhnya hingga akhirnya beliau memutuskan untuk istirahat sejenak. Beliau bersandar melepaskan lelah di sebuah dinding rumah sederhana di sebuah perkampungan di Madinah. Tiba-tiba beliau dikejutkan dengan percakapan antara seorang ibu dengan putrinya, pemilik rumah tersebut. Campurkan air pada susu yang mau kita jual, nak, kata ibu kepada putrinya. Bagaimana mungkin aku mencampurkan air ini, ibu? Bukankah Amirullah Mukminin telah melarang para penjual susu untuk melakukan itu? Penjual-penjual susu yang lain juga menyampur susu mereka dengan air. Sudahlah, nak, campur saja. Amirul Mukminin pasti tidak tahu apa yang kita lakukan. Ibu, jika Amirul Mukminin tidak mengetahuinya, maka Allah, Tuhannya Amirul Mukminin, tentu mengetahuinya. Umar bin Khattab tidak kuasa menahan air matanya ketika mendengar ungkapan sang anak kepada ibunya. Ungkapan yang sederhana, tapi keluar dari jiwa yang bertakwa sehingga mengundang air mata orang yang mendengarnya. Air mata takwa dari jiwa yang takwa ketika mendengar ungkapan ketakwaan. Umar bin Khattab bergembira mendengar kata-kata itu. Ia bergegas menuju masjid untuk melakukan sholat subuh. Kemudian pulang ke rumah dan memanggil salah satu putranya, Asim. Lalu memintanya untuk menimba informasi tentang keluarga penjual susu tersebut. Asim datang menemui Umar bin Khattab menyampaikan semua informasi tentang perempuan penjual susu dan putrinya. Kemudian Umar menceritakan percakapan antara mereka yang didengarnya tadi pagi menjelang fajar. Ia menyuruh Asim untuk menikah dengan putri penjual susu itu. Pergilah kepadanya dan nikahilah ia, nak. Aku melihat ia adalah wanita yang diberkahi. Mudah-mudahan suatu saat nanti ia akan melahirkan orang hebat yang akan memimpin Arab. Keduanya pun akhirnya menikah dan dikaruniai anak perempuan yang diberi nama Laila atau biasa dipanggil dengan Ummu Asim. Mereka mendidik Laila dengan baik dalam suasana kekeluargaan yang kental dengan nilai-nilai Islam sampai ia tumbuh menjadi seorang gadis yang memahami dan mengamalkan Islam dalam kehidupannya. Laila menikah dengan putra Khalifah Daulah Umayyah yang keempat, namanya Abdul Aziz. Dari perkawinannya itulah lahir seorang anak yang nantinya akan memenuhi dunia dengan keadilan. Dialah Umar bin Abdul Aziz. Demikianlah manfaat dari harta yang halal dan keburukan dari harta yang haram. Semoga kita dijauhkan dari harta-harta yang haram dan kita dimudahkan untuk memperoleh harta-harta yang halal. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.